Silakan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita untuk dimudahkan segala urusan, diturunkan rahmat, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya hari Kamis masih tafsir ya. Kemarin dan hari ini tafsir surah Al-Baqarah. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini kita alhamdulillah sedikit demi sedikit ya kita mengkaji mulai dari bahasa Arabnya yang sudah hampir mau tamat ya, yang sorofnya, kemudian tafsir Al-Baqarahnya, tafsir pendek-pendeknya kita kaji sedikit demi sedikit. Tidak terasa untuk Al-Baqarah sekarang sudah sampai ayat 41. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Baik, alhamdulillah sudah dibaca ya Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu, dan berimanlah kalian nih kepada orang-orang Yahudi Madinah, bima, terhadap apa-apa, anzaltu, yang aku turunkan, yaitu berupa Al-Quran ya, musaddiqan, yang mana Al-Quran itu membenarkan, lima ma'akum, terhadap apa-apa yang ada pada kalian gitu ya, yaitu Toret, bahwa Quran itu membenarkan Toret gitu, apa yang ada pada kalian. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama kafir kepada Al-Quran gitu ya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian memperjualbelikan ya, atau menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Wa iya yafattaqun, dan hendaknya kepadakulah kalian takut ya. Nah, ini merupakan terjemah, kemudian akan kita lihat tafsirnya. Seperti biasa, dari yang pertamanya dari tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain karya Muhammad Jalaluddin Al-Mahalli dan Muhammad Jalaluddin As-Suyuti ya. Ini karya kedua ini, mudah-mudahan mereka berdua ya mendapatkan berkah karena kitabnya senantiasa dipelajari ya di berbagai pesantren, di berbagai itu ya. Subhanallah, sedekah jariahnya terus mengalir ya pahalanya. Nah, alhamdulillah kita pun termasuk oleh Allah yang dipilih untuk dimampuhkan ya untuk mempelajari kitab-kitab Ibnu Katsir, Jalalain gitu ya, Al-Munir dan sebagainya. Nah, baik, akan kita mulai dari
tafsir yang paling sederhana yaitu tafsir Jalalain. Wa aminu. Nah, di sini ya, dan berimanlah kalian. Maksud berimanlah kalian, sebentar ini ada yang masuk. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan. Maksudnya apa? Minal Quran, yaitu Al-Quran. Jadi tafsir Jalalain juga sama menafsirkan berimanlah kepada yang aku turunkan itu adalah minal Quran, maksudnya adalah Al-Quran, musaddiqan, yang mana Quran ini membenarkan lima ma'akum, terhadap apa-apa yang apa yang ada pada kalian gitu, apa yang ada beserta kalian. Maksudnya yaitu Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kalian itu adalah minat Taurah, yaitu kitab Taurat, yang mana antara Quran dan Taurat itu bimuwafaqatihi, ya, ada kesamaannya, ada kecocokannya, ada relevansinya gitu ya, bahwa bimuwafaqatihi, yaitu dengan berupa kesamaan lahu dengannya, fit tauhid, yaitu dalam hal ketauhidan. Antara Taurat dan Quran itu sama ya dalam hal at-tauhid, ketauhidan, wan nubuwati, dan kenabian. Nah, sama antara Taurat dan Quran itu sama dalam hal ini ya, ketauhidan dan kenabian. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirim bih, ya, janganlah kalian itu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya gitu ya. Ini kepada siapa maksudnya? Min ahlil kitab, kepada ahli kitab gitu ya, golongan ahli kitab. Li'anna khalafakum tabaun lakum, karena kalau ahli kitab tidak mengimani Quran ya, maka akan mengikuti orang yang setelahnya gitu kan. Mereka itu tokoh ya, tokoh-tokoh, karena orang yang di belakang itu akan mengikuti ya sikap mereka. Nah, fa ismuhum, maka dosa mereka alaikum, dosa mereka juga akan dipikul di pundak kalian. Jadi kalau ahli kitab saja ya, kalau para para rohib-rohibnya ya, para pendetanya gitu udah tidak mau mengimani, nah itu pastinya kan yang di belakangnya juga ngikut-ngikut, dan dosa mereka itu yang ngikut-ngikut itu akan dibebankan pada kalian. Nah, wala tashtaru, dan janganlah kalian jual, atau tashtaru di sini adalah janganlah kalian tastabdilu, janganlah kalian menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang terdapat dalam kitab suci kalian, min na'ti Muhammadin, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Janganlah kalian tukar ya tentang hal itu, samanan qalilan, dengan harga yang rendah gitu ya. Aradon yasiron minad dunya, jadi jangan ditukar dengan harga yang rendah ya, dengan pengganti yang rendah nilainya, itu berupa harta dunia. Yaitu la taktumuha, maksudnya apa? Janganlah kalian la taktumuha, janganlah menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad itu, khauf ya, karena takut, buat mata khudunahu min salaftukum, karena kalian itu takut ya tidak akan memperoleh lagi keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari nenek moyang kalian gitu ya. Khaufuna, hendaklah kalian takut, fidzalika, tentang hal itu, duna ghairi, bukan kepada selainku gitu. Jadi yang seharusnya tentang sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat diceritakan, karena mereka takut orang-orang akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sehingga keuntungan mereka ya yang menguasai tentang peternakan, kemudian pertaniannya, alur keluar masuknya uang di sana, sehingga mereka takut ditinggalkan sehingga tidak punya pengaruh lagi. Hanya karena itu kata Allah ya, khaufun, hendaknya kalian itu takut, bidzalika, hal itu, duna ghairi gitu ya, bukan selain kepadaku. Nah, jadi kenapa mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad? Karena ada unsur duniawi, ada kekhawatiran ketika orang-orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti Islam, sehingga
mereka tidak lagi memperoleh keuntungan duniawi itu. Nah, jadi seperti itu ya dalam tafsir Jalalainnya. Mari kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bismillah ya. Ibnu Katsir juga subhanallah ya. Kitabnya sangat rinci. Kalau tadi kitab Jalalain itu hanya singkat-singkat, kalau Ibnu Katsir itu secara rinci gitu ya. Ciri khasnya menafsirkan dengan ayat lain, dengan hadis. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya dalam mempelajari kitab Turos, kitab-kitab terdahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, kesolehannya, kecerdasannya, ketawaduannya. Nah, kemudian kita lihat di tafsir Ibnu Katsir bahwa di sini wa aminu. Nah, maksud wa aminu di sini adalah dan berimanlah kalian bima terhadap apa-apa anzaltu yang aku turunkan, musaddiqan ya, yang aku turunkan berupa Al-Quran, musaddiqan yang membenarkan lima ma'akum, yang ada pada kalian yaitu Taurat. Jadi yang dimaksud adalah Al-Quran, bahwa berimanlah kalian terhadap yang apa yang aku turunkan itu. Ini nanti ada beberapa pendapat, ada yang pendapatnya itu kepada Nabi Muhammad, ada yang pendapatnya kepada Al-Quran. Nah, kalau di sini yang dimaksud adalah Quran. Berimanlah kepada apa? Yaitu kepada Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi ya, tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad itu dari kalangan bangsa Arab. Di dalam Al-Quran itu terkandung berita gembira ya, basyiran, nadhiran, ada peringatan, ada nur, cahaya ya, menerangi yang kegelapan-kegelapan, kemudian mengandung hal-hal yang hak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Serta Al-Qur'an itu adalah membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu Al-Qur'an itu membenarkan musaddiqan, membenarkan kitab Taurat dan membenarkan kitab Injil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa demikianlah ya tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, di sini Abu Aliyah mengatakan bahwa wa aminu bima anzaltu musaddiqan ini ya, ada yang berpendapat bahwa Allah mengatakan, "Hai golongan ahli kitab, berimanlah kalian kepada Quran yang telah aku turunkan." Di dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan ya, membenarkan apa yang ada dalam kalian. Nah, dikatakan demikian karena mereka sebetulnya menjumpai gitu, ada nama Nabi Muhammad itu, nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercantum dalam kitab mereka, yaitu dalam Taurat ada nama Nabi Muhammad itu, dalam kitab Injil ada nama Nabi Muhammad itu ya, seperti itu. Tapi yang seharusnya mereka lebih dulu beriman bahwa ciri-ciri kenabian Muhammad nanti itu di akhir zaman akan turun seorang nabi dengan ciri-ciri seperti ini, itu sudah ada dalam Taurat, dalam Injil, tetapi justru mereka itu malah kufur gitu ya, yang seharusnya banyak ilmu tetapi mereka yang melanggarnya gitu. Jadi seharusnya mereka yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, seharusnya mereka mengimani, justru malah kufur. Makanya di sini wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur kepadanya gitu. Nah, jadi malah menjadi yang pertama kufur. Menurut sebagian ulama ya, ilmu nahu mengatakan bahwa bentuk lengkap dari ayat ini awwala fariqin kafirin bih, janganlah kalian itu menjadi golongan pertama yang kufur kepadanya. Nah, seperti itu. Tapi ini di sini Ibnu Abbas berpendapat juga, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur itu, mengingat ya bahwa mereka itu kan sudah lebih tahu tentang hal itu ya, dan tidak dimiliki oleh kelompok lain. Mereka kelompok selain ahli kitab itu kan nggak tahu bahwa akan turun di akhir zaman seorang nabi. Justru mereka mah yang lebih tahu berbagai hal tentang hal itu gitu. Kemudian Abu Aliyah mengatakan bahwa wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur kepada Muhammad ya, yakni dia bahwa Nabi Muhammad itu sejenis dengan mereka gitu ya. Mereka punya kitab ya, Nabi juga diberi kitab Al-Quran. Seharusnya kalau sesama gitu ya, sesama ulama atau sesama
yang dikasih kitab, sesama mesantren gitu ya, sesama orang-orang yang paham. Nah, seharusnya yang paling mesti percaya gitu. Makanya kan kalian itu sama-sama gitu, kata itu ya, sama-sama Nabi Muhammad punya Quran, punya kitab berupa Quran, kalian juga punya kitab berupa Taurat gitu ya. Janganlah kalian kufur kepadanya sesudah kalian mendengar tentang kerasulan Muhammad gitu. Nah, seperti itu. Nah, Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa domir bihi di sini kembalinya ke Al-Quran gitu. Jadi ini ada dua pendapat, Bapak Ibu. Ada yang berpendapat wala takunu awwala kafirin bihi ya, hi di sana itu. Ada yang berpendapat hi-nya itu kembali kepada Nabi Muhammad, ada yang hi-nya itu kembali kepada Al-Quran. Karena menurut Ibnu Jarir, bima anzaltu itu apa yang telah aku turunkan itu maksudnya kepada Quran gitu. Tetapi kedua pendapat itu sebetulnya ya, bahwa domirnya itu ada yang kembali kepada Nabi Muhammad, pendapatnya itu ada yang domir itu kembali kepada Al-Quran. Sebetulnya kedua-duanya benar, karena kan pasti ketika seseorang kufur kepada Al-Quran berarti dia sepaket kan kufur kepada Nabi Muhammad, dan orang yang kufur kepada Nabi Muhammad juga sepaket berarti dia kufur kepada Al-Quran. Nah, ini ada dalam istilah itu ada thoriqatul jam'i ya. Jadi ketika ada berbeda pendapat itu bisa digabungkan misalnya. Nah, kemudian tafsir dari awwala kafirin bih ini, orang yang pertama kufur kepadanya ya, maksudnya adalah orang yang pertama kufur dari kalangan Bani Israel. Mengingat banyak orang kafir ya, ini di Madinah. Kalau ini kan kejadiannya di Madinah. Kan dulu juga para orang kafir Quraisy sudah lebih dulu kufur ya, sudah lebih dulu kufur kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Nah, yang dimaksud awwala kafirin bih di sini adalah bahwa ketika di Madinah ya, Bani Israel adalah orang yang pertama kufur kepadanya, karena orang-orang Yahudi Madinah adalah orang yang pertama dari kalangan Bani Israel yang mereka diajak ya berbicara tentang Al-Quran. Jadi kekufuran mereka itu berarti yang pertama kufur dari kalangan ahli kitab, karena di Mekah sudah lebih dulu ada kelompok yang kufur. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian tafsir dari wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru, janganlah kalian menjual ya atau menukarkan bi ayati ayat-ayatku samanan qalilan dengan harga yang rendah. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya diantara tafsir Ibnu Katsir, janganlah kalian menukar keimanan gitu ya, menukar keimanan kepada ayat-ayatku dan menukar keimanan kepada Rasul ya dengan harta duniawi dan kelezatannya gitu. Karena sesungguhnya harta duniawi ini dinilainya itu sedikit gitu, tidak ada arti. Kenapa diartikan samanan kolila dengan harga yang rendah? Karena duniawi itu fana, rendah ya, dibandingkan dengan pahala akhirat yang kekal dan abadi. Nah, kenapa disebutkan samanan kolila? Ini menunjukkan kerendahan makna dunia gitu ya, kerendahan keduniawian. Nah, seperti itu. Nah, pengertian ini diungkapkan oleh Abdullah bin Mubarak ya, bahwa di sini Al-Hasan Al-Basri ya pernah ditanya mengenai makna, wahai Hasan Basri, apa sih yang dimaksud dengan samanan kolila, harga yang sedikit atau harga yang rendah itu maksudnya apa? Nah, menurut Hasan Basri, bahwa samanan kolila ya, harga yang rendah, harga yang sedikit itu adalah dunia berikut segala isinya. Nah, seperti itu. Kemudian Ibnu Luhaihah mengatakan ya, bahwa makna firman Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila ini sesungguhnya yang dimaksud adalah ayat-ayat Allah ya, kitabnya yang diturunkan kepada mereka. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan harga yang sedikit itu adalah duniawi dan kesenangannya. Jadi maksud dari As-Sadi ya menyebutkan bahwa pokoknya kalian itu jangan sampai menukar ayat-ayatku dengan harga sedikit. Jadi jangan mengambil keinginan yang sedikit, dan jangan kalian menyembunyikan asma Allah karena ketamakan kalian ya. Nah, diganti dengan harga dunia yang tidak seberapa gitu.
Nah, ini gitu ya. Jadi banyak yang berpendapat pokoknya jangan menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah itu. Maksudnya di sini ada yang berpendapat juga bahwa jangan kalian menerima upah ya atas pengajaran terhadap ayat-ayat Allah. Nah, di sini ada yang berpendapat seperti itu, mengatakan bahwa dalam kitab terdahulu ya yang ada pada mereka, wahai anak Adam, ajarkanlah ilmu dengan cuma-cuma sebagaimana kamu mempelajarinya secara cuma-cuma. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini bakal agak rame ya, maksudnya ke bawahnya bahwa apakah misalkan ketika kita mengajarkan Al-Quran itu benar nggak, jangan sampai mengambil upah sedikit pun dari sana. Nah, ini banyak pendapatnya ya. Menurut pendapat lain, maknanya itu adalah jangan kalian menukar penjelasan, jangan kalian menukar keterangan, jangan kalian menukar menyiarkan ilmu yang bermanfaat di kalangan manusia dengan cara menyembunyikan atau memutarbalikkan kenyataan. Nah, kalau ini mah pendapatnya beda lagi. Jadi maksud wala tashtaru bi ayati samanan qalila itu kan orang Yahudi mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad, justru mereka memutarbalikkan. Tujuannya adalah supaya mereka tetap bisa menguasai keduniawian gitu. Yang tadi ya, keduniawian seperti mereka menguasai tentang peternakan, pertanian misalnya, tentang harta duniawi yang selama ini mereka kelola gitu ya. Nah, padahal harta duniawi itu sebentar lagi juga lenyap gitu ya. Nah, kemudian ada hadis nih, hadis yang mengenai tadi ya, apakah seseorang yang mengajarkan itu, ini ada berbeda pendapat, boleh menerima upah atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kajiannya ya. Di sini man ta'allama ilman, cenah barang siapa bukan hanya mengajar saja, belajar juga. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya diniatkan mencari ilmu itu untuk mencari wajhullah, ridha Allah, la yata'allamuhu, tapi dia itu niatnya itu mempelajarinya itu bukan karena Allah, la yata'allamuhu, dia mempelajari ilmu itu bukan untuk memperoleh ridho Allah, tetapi memperoleh sejumlah harta duniawi, misalnya untuk gelar saja misal, atau hanya butuh ijazah saja misalkan. Nah, di sini ada itu ya, illa liyusiba bihi aradon minad dunya lam yaruh raihatal jannah yaumal qiyamah. Nah, jadi barang siapa yang mempelajari ilmu bukan karena mencari ridha Allah, niscaya dia tidak akan mencium bau surga nanti di hari kiamat. Nah, jadi nauzubillah ya, dia tidak akan mendapatkan bau surganya, juga tidak akan mendapatkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya nah di sini artinya bahwa harus hati-hati ya ketika kita mempelajari ilmu, kemudian niatnya tidak untuk mencari ridha Allah, bahkan hanya untuk kepentingan harta duniawi gitu ya, maka dia itu tidak akan mencium bau surga gitu, bukan mendapatkan surga lagi, mencium baunya saja tidak gitu. Nauzubillah ya, kita berlindung dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita niatnya tetap lurus ya, bahwa apapun yang kita cari itu adalah mencari ridha Allah, baik mengajarkan maupun mempelajarinya. Nah ini hati-hati juga ya kita sebagai guru mengajarkan ilmu ya dengan imbalan upah, cenah ya. Jika orang yang bersangkutan memang udah digaji gitu ya, maka tidak boleh baginya mengambil upah sebagai imbalannya kalau udah dapat gaji. Dibolehkan itu ketika baginya ya, misalnya mengambil gaji, dicontohkan ini dari Baitul Mal dalam jumlah yang cukup untuk keperluan diri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Tetapi jika dia tidak memperoleh gaji dari Baitul Mal, kemudian tugas mengajar dia itu sudah menyita waktu gitu ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari nafkah, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak menerima gaji, jadi boleh gitu. Jadi intinya kalau udah punya gaji misalkan, kemudian dia ketika dikasih upah itu
nggak boleh karena dia sudah mendapatkan gaji ya dari baitul malnya. Kecuali kalau dia tidak mendapatkan gaji, maka boleh dia diberikan upah ya sesuai dengan kadar secukupnya dia dengan tanggungan keluarganya. Ini menurut pendapat ini ya. Apabila dia tidak menerima gaji, maka dibolehkan mengambil upah mengajar gitu. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Jadi kata kuncinya ini, kalau tidak menerima gaji, maka ia dibolehkan mengambil upah mengajar menurut pendapat para ulama. Nah, ini perihalnya sama ya dengan ini dikuatkan dalam hadis mengenai kisah orang bahwa boleh gitu, boleh menerima gaji gitu ya dari pengajaran. Ibu nuju ngaos heula sakedap. Nah, bahwa sabda Nabi, inna sesungguhnya ahaqqo ma ahadtum alaihi ajron, upah yang paling berhak kalian ambil kitabullah, adalah sesuatu jasa dari kitab Allah. Ini ada dalil yang memperbolehkan gitu ya. Sesungguhnya inna ahaqqo ma akhadtum alaihi ajran, sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil kitabullah adalah sesuatu jasa kitabullah. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain, zawwajtukuma biha ma'aka minal Qur'an. Ketika ada kisah perempuan yang dilamar dengan Quran ya, aku nikahkan kamu, zawwajtukuma, aku nikahkan kamu, bima ma'aka minal Qur'an, dengan imbalan mengajarkan Quran yang kamu hafal gitu. Jadi maharnya dengan mengajarkan Al-Quran yang dia hafal. Nah, kemudian ada hadis dari Ubadah bin Somit. Nah, ini mah beda lagi. Beliau menceritakan bahwa Ubadah bin Somit pernah mengajarkan sesuatu ya dari Quran kepada seorang lelaki dari kalangan ahlu sufah. Kemudian lelaki tersebut karena sudah diajarin menghadiahkan sebuah busur ya kepada Ubadah bin Somit. Kemudian Ubadah bertanya kepada Rasul mengenai hal ini. Maka beliau bersabda, in ahbabta an tutawwaqa biqausin min narin fa'aqbilhu fatarakahu. Jika kamu nanti ya mau an tutawwaqa biqausin minan nar, dibelit oleh busur dari api neraka, fa'aqbilhu, maka silahkan terima. Cek Nabi teh. Jadi ketika menerima busur dari ahli sufah itu, Nabi memperingati ya, ambil saja Ubadah gitu ya. Jika kamu mau nanti di akhirat dibelit dengan busur api neraka, silahkan ambil. Kemudian Abu Ubadah menolak hadiah itu. Nah, jadi hadis banyak ya tentang ini. Nah, maka maksudnya adalah menurut kebanyakan ulama ya, di antara di sini Abu Umar bin Abdul Bar, bahwa Abu Ubadah itu kondisinya beda ya. Abu Ubadah itu mengajar untuk mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, maka tidak boleh baginya menukar pahala Allah dengan busur tadi. Jadi intinya jika seseorang sejak pertama memang mengajar itu sudah biasa menerima upah, maka dibolehkan menerima upah. Seperti yang tadi ya dalam hadis tentang disengat binatang berbisa, dan hadis Sahal mengenai perempuan yang dilamar dengan mahar mengajarkan Quran yang dia kuasai atau dia pahami. Nah, seperti itu kesimpulan dari apa yang dibicarakan tadi. Jadi kalau seseorang ini kayak Abu Ubadah mah memang dari awal dia mengajar itu berharap ridho Allah, maka nggak boleh baginya menukar pahala berharap ridho Allah dengan busur tadi. Tapi jika memang dari awal kita misalkan yang PNS atau ya misalkan sejak pertama memang dikasih gaji gitu ya, maka dibolehkan menerima upah seperti hadis 2 tadi ya, tentang yang sengatan berbisa dan tentang perempuan yang dilamar dengan mahar hafalan Al-Quran, mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, kemudian wa iya ya fattakun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa, kalian harus takut. Di sini bahwa Abul Aliyah ya dari Talak bin Habib mengatakan bahwa pengertian takwa di sini adalah maksudnya mengamalkan ketaatan kepada Allah karena berharap rahmat Allah atas dasar petunjuk dari Allah. Nah, jadi hendaknya kalian meninggalkan berbuat maksiat ya, berbuat maksiat kepada Allah
tapi hendaknya kalian itu mengikuti petunjuk dari Allah karena takut terhadap siksa Allah gitu. Jadi wa iyaya fattakun di sini bahwa Allah mengancam mereka ya terhadap perbuatan yang sengaja mereka lakukan, yaitu orang Yahudi, para ahli kitab menyembunyikan hal yang benar ya, dan menampakkan hal yang bertentangan dan justru menentang Rasul. Seharusnya mereka yang mempromosikan Rasul, sifat-sifat Rasul gini, nabi akhir zaman seperti ini, tetapi malah mereka sembunyikan gitu. Nah kemudian di menit-menit terakhir ya, ada 3 menit lagi. Nah di sini kita lihat tafsir yang lainnya dari tafsir Imam Al-Baghawi, bahwa menurut Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 41 ini turun tentang Ka'ab bin Ashraf ya, pemuka agama, tentang tokoh-tokoh masyarakat Yahudi Madinah tadi ya, yang dicela oleh Allah menjual dengan harga yang sedikit. Kemudian bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 41 terkait larangan terhadap ahli kitab sebagai orang yang pertama ingkar terhadap Al-Quran, padahal bangsa Quraisy di Mekah lebih dulu mengingkari Quran sebelum umat Yahudi Madinah kufur gitu ya. Nah dalam hal ini sama ya, tadi Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 41 ini melarang para tokoh ahli kitab di Madinah untuk kufur, ingkar terhadap Al-Quran, karena kekufuran mereka akan diikuti oleh umat yang selama ini menjadi pengikut mereka gitu ya, yang di Madinah itu banyak pengikut mereka, sehingga dosa kufurnya para ahli kitab, para tokoh ini akan memberikan jalan dosa bagi para pengikut mereka yang kufur, sama-sama mengikuti kekufuran mereka. Nah ini bahayanya seperti ini. Kenapa ada larangan wala takunu awwala kafirin bih? Karena mereka itu seorang tokoh ahli kitab, paling paham Taurat, paling paham tentang Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kekufuran mereka itu diikuti oleh para pengikut orang-orang Madinah yang selama ini mereka kuasai gitu ya. Nah kemudian Imam Al-Baghawi menceritakan bahwa selama ini para tokoh ya masyarakat Yahudi, nah ini makanya mereka itu udah keenakan, setiap tahun mereka itu mengambil upeti ya, mereka itu sudah mengambil upeti dari hasil pertanian orang-orang Madinah, dari memerah susu ternak mereka udah dapat upeti, dari kayak pajak lagi ya, mereka udah mendapatkan dari peredaran mata uang itu, mereka dapat banyak rezeki dari sana. Oleh karena itu mereka khawatir gitu, kehilangan semua itu gitu ya. Kenapa mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat, tentang kejujuran sifat Nabi Muhammad dalam Taurat gitu ya. Nah mereka takut gitu, khawatir tadi ya, upeti-upeti yang selama ini dikirim ke mereka sebagai yang ditokohkan gitu ya, ketika mereka malah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka takut kehilangan semua itu, sehingga mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad yang sesungguhnya mereka tahu dari kitab Taurat. Mereka takut kehilangan pendapatan mereka ya dari upeti tersebut, sehingga mereka mengubah sifat Nabi Muhammad, menyembunyikan nama Nabi Muhammad. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Nah ini ya terakhir dari Al-Baghawi. Kalau Al-Baghawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, mudah-mudahan kita kecipratan berkah ya dari para mufassir ini, bahwa surah Al-Baqarah ayat 41 menganjurkan ahli kitab untuk beriman kepada Al-Quran, yang dimaksudnya adalah perintah untuk memenuhi janji mereka sendiri terhadap Allah. Surah Al-Baqarah ayat 41, kata Imam Al-Baidawi mengatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab suci sebelumnya ya, sesuai dengan yang disifatkan pada semua kitab tersebut, sesuai dengan cerita-cerita Nabi sebelumnya, janji-janji Allah. Ini kesamaan antara kitab itu dengan itu ya, ajakan bertauhid, perintah beribadah, perintah berbuat adil, larangan terhadap untuk berbuat maksiat, larangan untuk berbuat keji gitu ya. Bahwa isi Al-Quran itu gitu, antara Quran dengan Taurat maksudnya. Adapun perbedaannya itu perbedaan syariat yang bersifat furu'iyah. Jadi antara Taurat, Injil, Quran itu sama gitu ya, tentang janji-janji Allah, wa'dun wa wa'id,
tentang perintah bertauhid, perintah ibadah, perintah berbuat adil, larangan berbuat maksiat. Sama antara Taurat, Injil, Quran itu, adapun bedanya adalah syariat yang bersifat furu'iyah. Nah, kata Imam Al-Baidawi, didasarkan pada pertimbangan perbedaan zaman yang menuntut kemaslahatan yang juga berbeda sesuai zamannya. Jadi yang bedanya itu aja gitu, yang sifatnya furu'iyah. Bahkan kalau saja nabi terdahulu dihidupkan kembali nih di hari ini, niscaya mereka akan diberikan wahyu sesuai dengan zaman ini gitu. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, andai ini Musa hidup, ya Nabi Musa hidup, niscaya tidak akan ada keluasan baginya kecuali mengikuti syariatku. Saking harus imannya kepada Al-Quran gitu ya, yang mereka malah seperti itu. Nah, menurut Imam Al-Baidawi, ahli kitab di Madinah wajib menjadi orang pertama yang beriman pada Quran karena mereka adalah orang yang menyaksikan gitu ya. Mereka yang tahu mukjizat Nabi Muhammad. Mereka kelompok yang tertolong adanya kehadiran Nabi Muhammad. Mereka adalah ahli kitab yang berbahagia karena mengalami zaman Nabi akhir, zaman yang dijanjikan dalam kitab suci sebelumnya. Justru harusnya mereka itu orang yang paling berbahagia karena mereka hidup sebelumnya dengan Taurat, tahu gitu, tahu percis tentang sifat Nabi Muhammad, tahu percis apa yang akan turun itu Nabi Muhammad. Seharusnya mereka seperti itu gitu. Nah, tetapi mereka disilaukan dengan upeti, mereka disilaukan matanya dengan kenikmatan duniawi, sehingga ahli kitab ya selama ini yang mereka terima dari masyarakat awam di Madinah, sehingga ya kata Imam Al-Baidawi, hal yang murah, hal yang kecil ya, sehingga dinisbahkan kepada kerugian mereka di akhirat karena kekufuran yang mereka lakukan. Sebagian ulama tafsir, kata Imam Al-Baidawi, mengatakan bahwa para tokoh ahli kitab ini selama ini menjadi tokoh masyarakat Yahudi. Mereka hidup dari upeti ya, dari pajak mereka, mereka hidup dari hadiah-hadiah mereka. Mereka khawatir kehilangan itu semua ketika mereka bersikap jujur ya tentang Nabi Muhammad. Nah, sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa para tokoh ahli kitab ini sering memungut uang suap ya, kemudian mereka mengubah dan menyembunyikan kebenaran. Jadi yang ada dalam kitab mereka nggak boleh maksiat, nggak boleh gini teh, ditutup-tutupi karena hawa nafsu mereka terhadap dunia sangat tinggi. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini ya, seperti orang-orang ahli kitab saat itu yang mereka lebih memilih nikmat duniawi daripada Islam gitu ya, daripada mengimani pada Quran, daripada mereka jujur tentang Quran, tentang Nabi Muhammad, tentang dosa dan sebagainya, tetapi mereka malah menyembunyikan sesuatu yang hak, mereka malah bergelimang dalam kebatilan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan ilmunya tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41 yang intinya memang kita tidak boleh kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pula menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk kenikmatan dunia yang tidak kekal, yang akan sirna. Dan semoga kita semua selalu beramal dan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk kajian kita kali ini